إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, Edumalji Education Malam Ngaji rahimani wa rahimakumullah. Bertemu kembali kita di program Bahasa Arab melalui pembahasan Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, di pembahasan lanjutan dari khobar. Khobar telah kita sebutkan adalah huwa yukmilu ma'nal mubtada. Dia adalah huwa ma yukmilu ma'nal mubtada. Dia adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Isim, dia adalah termasuk isim yang menyempurnakan makna mubtada. Dan rumusnya kita harus ingat benar-benar, yaitu kullu khobarin dia marfu', kemudian yaqa'u ba'dal mubtada. Rumusnya adalah setiap khobar marfu' dan dia letaknya setelah yaitu mubtada. Kita akan bahas yaitu kaidah dari khobar itu sendiri. Setelah kita mengetahui pengertiannya yang menyempurnakan makna mubtada, dan dengan mubtada atau dengan khobar inilah mubtada akan diketahui maknanya dan tersusun dua, yaitu susunan ini menjadi jumlah mufidah, dan kita tahu posisinya di mana, maka kita harus tahu kaidah-kaidahnya agar tidak salah menyebutkan. Disebutkan yaitu al-khabaru yutabiqu al-mubtada. Rumusnya adalah al-khabaru yutabiq. Itu yutabiqul mubtada. Yaitu khobar dia mengikuti dari mubtada. Khobar itu rumusnya, kaidahnya adalah dia pasti mengikuti mubtada. Dalam hal apa saja? Makanya tadi kita katakan al-khabaru yutabiqul mubtada fi, pada apa saja? Yaitu disebutkan yang pertama dalam masalah al-adad. Al-adad ini adalah bilangannya. Maka jika kita ingin membuat jumlah mufidah yang sempurna dan bagus, maka jangan lupa kaidah khobar itu pasti mengikuti mubtada. Dalam hal apa? Bilangannya. Maksudnya yaitu fil ifrad, kalau dia mufrad, jika mubtadanya mufrad, khobarnya ikut mufrad. Jika mubtadanya musanna, maka khobarnya pun ikut musanna. Jika khobarnya jamak, baik itu jamak mudzakkar salim, maka khabarnya pun juga ikut jamak mudzakkar salim. Demikian juga jika mubtada'nya adalah jamak muannats salim, maka khabarnya juga harus jamak muannats salim. Yaitu dia mengikuti dalam hal adat, bilangan, dan mengikuti masalah tadzkir, wa ta'nits. Ini adalah dua kaidah yang harus kita pegang benar-benar. Khobar itu selalu mengikuti mubtada. Dalam hal apa? Dalam dua keadaan. Dalam bilangannya dan dalam masalah mudzakkar muannasnya. Tadzkir yaitu muannats mudzakkar, ta'nits muannats. Maksudnya jika mubtada mudzakkar maka dia khobarnya harus yaitu mudzakkar. Jika mubtada yang muannats maka khobarnya juga harus muannats. Tidak boleh berlawanan. Kita ambilkan contoh mulai dari yang pertama, yaitu jika khobarnya ini atau mubtadanya ini mufrad, maka khobarnya ikut mufrad. Contohnya disebutkan dalam kitab di halaman 30, al-mudarrisu hadirun.
Itu guru itu hadirun. Ini adalah susunan dari mubtada dan khobar. Setiap mubtada marfu. Jika dia mufrad tandanya dhammah. Hadirun ini adalah khobar. Setiap khobar sesuai kaidah yaitu khobar marfu, letaknya setelah mubtada langsung. Dia karena dia mufrad maka dia tandanya juga dengan dhammah. Maka kita lihat mubtada'nya mufrad, khobarnya juga ikut mufrad. Kemudian jika dia berbentuk musanna, dia harus mengikuti. Contohnya adalah al-mudarrisani. Ya, al-mudarrisani. Maka jawabannya di sini adalah hadironi. Yaitu al-mudarrisani mubtada. Dia dengan tanda alif lam di depannya, ma'rifah. Kemudian karena ini berbentuk musanna, mana tandanya yaitu ada alifnya. Dan dia marfu. Dan tanda marfu'nya adalah dengan alif. Maka khobar otomatis mengikuti mubtada, sama-sama harus juga musanna. Maka jawabannya adalah hadironi, yaitu dengan tanda alif juga. Dua guru itu telah hadir atau dua guru itu hadir. Ini jika berbentuk musanna. Jika berbentuk jamak yaitu sama, yaitu contohnya adalah yaitu al-mudarrisu atau al-mudarrisatani atau al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna. Ya, kita lihat di sini al-mudarrisuna hadiruna. Mubtada di depan, letak setelahnya pasti dia khobar. Rumusnya setiap mubtada marfu, setiap khobar marfu. Cuman tandanya bukan dengan dhammah atau alif karena dia jamak mudzakkar salim. Maka yang di sini tandanya adalah waw. Karena mubtada'nya sudah jamak, maka khobarnya otomatis harus ikut jamak hadiruna. Maka sesuailah kaidah ini, yaitu khobar itu mengikuti mubtada dalam hal bilangan. Jika bilangannya mufrad ikut mufrad, jika bilangannya musanna ikut musanna, jika dia jamak pun dia ikut jamak. Ini adalah contoh dia jamak mudzakkar salim. Kalau dia jamak muannats salim, yaitu contohnya adalah al-mudarrisatu hadirat, ya. Itu al-mudarrisatu hadiratun. Sama di sini mubtada karena dia berbentuk jamak muannats salim, maka khobarnya otomatis mengikuti yaitu jamak muannats salim. Ya, inilah yang dimaksud khobar mengikuti mubtada dalam hal bilangan. Kemudian yang kedua, dia mengikuti dalam urusan mudzakkar dan muannatsnya. Dari contoh ini juga kita bisa ambil, yaitu misalnya ini al-mudarris, ini adalah mudzakkar, maka khobarnya harus dia mudzakkar. Nggak boleh kita misalnya kita ganti al-mudarrisatu, maka jawabannya tetap hadirun. Maka ini adalah salah. Karena ini sudah muannats, tandanya adalah tak marbutoh, maka ini harus diubah menjadi muannats juga, hadiratun. Dengan begitu dia khobar mengikuti mubtada dalam urusan tadzkir wa ta'nis, dalam urusan mudzakkar dan muannatsnya. Al-mudarrisu mudzakkar, hadirun mudzakkar. Al-mudarrisatu muannats, hadiratun muannats. Itu sering kita jika tidak teliti, misalnya al-masjidu jamilun, masjid itu bagus. Tapi jika diubah menjadi madrasah misalnya al-madrasatu, jangan kita bilang jamilun, akan tapi yang benar adalah jamilatun. Demikian juga ini dia berbentuk musanna. Coba kita di sini kita ganti menjadi muannats, tapi itu juga musanna, yaitu al-mudarrisatani. Ini tandanya kalau dia muannats.
al-mudarrisatani, 2 orang guru perempuan itu hadir. Maka yang benar bukan, yaitu hadironi. Ini salah. Karena kaidahnya adalah khobar mengikuti mubtada dalam urusan mudzakkar dan muannats. Karena ini sudah muannats, maka ini juga harus muannats, hadirotani. Baru ini dikatakan benar. Yaitu al-mudarrisatani hadirotani. Yaitu 2 guru itu hadir, yaitu guru perempuan. Dan ini yang tadi kita contohkan juga masuk dalam kaidah tadzkir wa ta'nits di sini. Ya, maka al-mudarrisatu dia muannats, khobarnya juga harus muannats. Maka disinilah lalu kita memahami khobar itu mengikuti mubtada dalam urusan bilangan dan dalam urusan yaitu mudzakkar dan muannatsnya. Jika mubtada'nya mufrad, khobarnya mufrad. Jika dia musanna ikut musanna, jika dia jamak ikut jamak, jika dia mudzakkar ikut mudzakkar, jika dia muannats ikut muannats. Maka itulah pembahasan dari kaidah yaitu khobar. Sebelumnya yaitu ada catatan kecil di sini. Ya. Catatan kecil dari kaidah yaitu al-mubtada wal khobar. Jika kita temui mubtada'nya ini yaitu ghairu aqil disebutkan. Ghairu aqil adalah yaitu isim tapi dia bukan yang berakal. Contohnya apa? Yaitu jika kita temui misalnya berbentuk jamak. Misalnya al-manazil atau al-masajid. Ya, atau al-jibal. Ini adalah contoh-contoh isim, dia ghairu aqil. Dia adalah jamak. Kalau kita lihat bentuknya di sini adalah jamak taksir ghairu aqil. Beda dengan yang di sini. Ini adalah jamak mudzakkar salim aqil untuk orang. Demikian juga ini jamak muannats salim aqil untuk orang. Adapun yang ini dia berbentuk jamak, tapi dia ghairu aqil. Maka di sini apakah dia khobarnya harus mengikuti yaitu muannats jamak? Kalau ini jelas al-mudarrisatu maka hadiratun jamak jamak. Jamak juga jamak. Adapun ini semuanya adalah jamak. Jam'un. Tapi di sini untuk pengkhususan ini ghairu aqil. Ya, ghairu aqil. Maka di sini pengkhususannya adalah khobarnya boleh berbentuk mufrad. Yaitu jika kaidahnya adalah jika di sini mubtada'nya adalah jamak taksir, yaitu jam'ut taksir, maka di sini boleh ditambahkan yaitu berbentuk mufrad muannats. Ya, karena kaidahnya adalah perlu kita ingat setiap jamak taksir itu muannats. Setiap jamak taksir ghairu aqil itu muannats. Maka ini jawabannya adalah misalnya al-manazilu. Ya, maka bisa kita jawab yaitu al-manazilu misalnya jamilatun. Kita lihat di sini sedikit menyelisih kaidah. Akan tapi ini pengecualian dari kaidah tadi yang kita sebutkan al-adat dan tadzkir wa ta'nits. Dengan syarat mubtada'nya dia harus berbentuk jamak taksir ghairu aqil. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan dan dia bukan untuk yang berakal atau bukan untuk yang berakal. Al-manazil artinya adalah rumah-rumah itu jamilatun. Ya, maka ini diperbolehkan kita mengatakan jamilatun bukan jamilat. Kalau sesuai kaidah kan ini jamak, ini juga harus jamak. Tapi dalam kaidah bahasa Arab ini diperbolehkan. Demikian juga al-masajidu kita bilang
kabiratun. Ya, ini diperbolehkan. Masjid-masjid itu besar. Seharusnya dia mengikuti kaidah jamak-jamak, yaitu kabiratun. Ya, kabiratun. Seharusnya. Akan tapi dalam kaidah ini boleh jika mubtada'nya adalah jamak taksir ghairu aqil, dia boleh khabarnya berbentuk mufrad dan muannas. Dan yang terakhir al-jibalu aliyatun. Ya, ini diperbolehkan. Gunung-gunung itu tinggi. Adapun sesuai kaidah dia adalah aliyatun. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Jadi kita menemukan 3 kaidah dari khobar. Dia mengikuti dalam hal yaitu adat bilangannya, dan dia mengikuti dalam urusan mudzakkar dan muannas. Kecuali jika dia mubtada'nya adalah jamak taksir ghairu aqil yang tidak berakal, maka khobarnya di sini menyelisih sedikit kaidah dalam urusan yaitu al-adat. Yaitu hukumnya adalah boleh mufrad atau boleh juga jamak. Demikian pembahasan kita tentang kaidah-kaidah khobar. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رياض الله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.